Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat bersekutu kembali, kita dapat bersama belajar firman Tuhan. Pada saat ini saya mengajak kita belajar firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat ke-4 sampai ke-7. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kami boleh belajar firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan untuk kami pegang dan kami lakukan dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan bacakan firman Tuhan dari Filipi pasal yang keempat ayat 4 sampai 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hingga sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara, kalau kita diberikan kesempatan untuk memilih, mau susah atau senang, mau duka cita atau sukacita, saya yakin kebanyakan dari kita memilih mau bersuka cita, mau senang. Tetapi dalam realitanya seringkali yang kita alami tidak seperti itu. Kita kehilangan sukacita, kita kehilangan damai sejahtera dari hidup kita. Saudara, kenapa orang bisa kehilangan sukacita? Memang ada banyak hal yang dapat merenggut sukacita dari hati kita. Misalnya situasi dan kondisi, itu dapat merenggut sukacita kita. Orang lain dapat merenggut sukacita kita. Dan kekhawatiran dalam diri itu dapat merenggut sukacita kita. Saudara, memang ada hal-hal yang dapat merenggut sukacita kita. Tetapi kita harus ingat, dalam segala keadaan kita tetap dapat bersukacita. Orang lain bisa berbuat apa, tetapi kita masih tetap bersukacita. Kita dapat mengatasi kekhawatiran kita di dalam Tuhan, sehingga sukacita tidak hilang dari hidup kita. Saudara, Alkitab berkata kepada kita, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Alkitab mengajak kita untuk tetap bersukacita dalam segala keadaan. Tetap bersukacita apapun yang kita hadapi. Biarlah Tuhan tolong kita agar kita dapat mengerti bahwa bersukacita ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Pengamsal dalam Amsal pasal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan dalam Amsal 15 ayat 13 dikatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Saudara, hati yang penuh sukacita itu memberikan kepada kita semangat. Hati yang sukacita itu memberikan kepada kita keceriaan. Hati yang sukacita itu menolong kita menghadapi segala situasi. Dalam situasi seperti ini, saudara, memang ada hal yang dapat merenggut sukacita kita. Situasi dan kondisi dapat merebut sukacita kita. Wabah penyakit, krisis ekonomi, masalah kerja yang tidak menentu, usaha yang merosot, masalah dalam rumah tangga, dan sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Bagaikan tamu yang tak diundang yang dapat mencuri sukacita kita. Perkataan, perbuatan, dan sikap orang lain yang tidak berkenan di hati dapat mencuri sukacita kita. Berbagai kekhawatiran pun dapat merenggut sukacita kita. Padahal apa yang kita khawatirkan itu belum tentu terjadi. Tetapi pada hari ini biarlah kita diingatkan. Firman Tuhan berkata kepada kita, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Saudara, mungkin kita berkata, apa yang kita dapat lakukan untuk tetap bersukacita dalam situasi kondisi yang tidak baik? Ketika orang-orang sekitar kita mungkin tidak baik kepada kita. Atau mungkin ada sesuatu dalam hati kita yang begitu memberatkan kita, mengkhawatirkan kita, membuat kita menjadi khawatir. Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita setidak-tidaknya ada 3 hal yang saya singkat dengan BLB.
Apa itu BLB? B yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa. L, lakukanlah kebaikan. Dan B lagi, berdoalah dengan ucapan syukur. Saudara, ini Alkitab katakan kepada kita, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, firman Tuhan ini kita bisa belajar 3 hal ini, yaitu bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, lakukanlah kebaikan, dan berdoalah dengan ucapan syukur. Yang pertama, saudara, tetaplah bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Ini yang Alkitab ajarkan. Mungkin kita tidak punya kekuatan dan kuasa untuk mengubah situasi kondisi di luar kita. Tetapi biarlah dengan pertolongan Tuhan kita dapat menguasai hati kita. Biarlah kita tetap memiliki hati yang bersukacita. Seperti firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ingat, sukacita itu adalah buah roh. Buah daripada Roh Kudus adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Jadi sukacita itu adalah buah roh. Bila Tuhan tolong agar buah roh ini nyata dalam hidup kita, tetap bersukacita dalam segala keadaan. Seperti firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Kendati pun kondisi kurang baik. Tapi biarlah Tuhan tolong kita agar kita tetap memiliki sukacita di dalam Tuhan. Kendati pun mungkin ada orang-orang memperlakukan kita kurang baik, tetapi biarlah Tuhan tolong kita agar kita tetap dapat bersukacita di dalam Tuhan. Dan yang kedua, lakukanlah kebaikan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita agar kita dapat melakukan kebaikan. Firman Tuhan katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Apa artinya ini? Artinya bukan supaya kita gembar-gembor bahwa saya ini orang baik. Tidak. Jadi ini bukan hanya bicara omong doang. Ya, hanya perkataan saja yang membesarkan diri bahwa kita orang baik. Bukan, saudara. Tapi firman Tuhan katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dengan cara bagaimana? Itu kita nyatakan dengan tindakan. Kita nyatakan dalam perbuatan. Agar orang dapat mengalami kebaikan hati kita. Dalam situasi seperti ini, saudara, kita diberikan banyak kesempatan untuk melakukan kebaikan. Mungkin saudara susah, saudara mengalami kesulitan, tetapi banyak orang lebih susah, lebih sulit. Biarlah Tuhan tolong kita dapat mempedulikan, memperhatikan mereka yang lebih susah, lebih sulit daripada kita. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita lakukan? Lakukanlah. Kebaikan hatimu diketahui semua orang, karena kita wujudkan dengan perbuatan baik. Lakukanlah kebaikan kepada sesamamu. Mulai dari orang yang terdekat, orang yang ada di sekitarmu, keluargamu, tetanggamu, dan orang-orang yang menjadikan kerjamu, dan sebagainya. Biarlah Tuhan tolong agar kita dapat melakukan kebaikan. Dan yang ketiga, berdoalah dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kita khawatir tentang apapun juga. Khawatir itu semua orang bisa. Dalam situasi seperti kita bisa khawatir, kita bisa gelisah. Tetapi ingat, jangan sampai khawatir itu, kegelisahan itu yang menguasai hati dan pikiran kita. Tapi pada saat ada gelisah, ada khawatir, segera serahkan pada Tuhan. Alkitab katakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan segala yang ada dalam hatimu, keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya apa, saudara? Ketika ada khawatir, kita datang sama Tuhan. Bicarakan kepada Tuhan segala permasalahan kita, segala kekhawatiran kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, kita sampaikan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Wah, luar biasa sekali, saudara. Alkitab senantiasa mengingatkan kita tidak sendiri, tapi kita memiliki Tuhan yang senantiasa berjalan bersama dengan kita. Dia peduli kita, Dia mengasihi kita, Dia mau menolong kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh di sana, yang senantiasa tidak mau peduli, yang lepas tangan akan segala keadaan kita. Tidak, saudara. Dia bukan Tuhan yang lepas tangan, tetapi Dia adalah Tuhan yang peduli sama kita. Dia mau turun tangan, campur tangan dalam kehidupan kita.
Biarlah Tuhan tolong kita, apapun yang kita hadapin, datang kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Biarlah Tuhan tolong kita. Mungkin saudara katakan, saya sudah berdoa kepada Tuhan. Adakah kita dalam berdoa, kita senantiasa ingat untuk bersyukur? Dalam doa itu kita dapat menyampaikan isi hati kita. Dalam doa itu kita bisa menyampaikan permohonan kita. Tapi dalam doa itu ingatlah untuk bersyukur. Kita bersyukur untuk segala kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan sebagainya. Saudara, bersyukur itu adalah hal yang penting dalam hidup kita. Ketika kita mau bersyukur, saudara, itu akan menolong kita untuk dapat menerima hal-hal yang kita tidak dapat ubah. Dan ketika kita bersyukur juga, kita akan dimampukan untuk dapat melakukan hal-hal yang dapat menjadi berkat dan membawa perubahan. Dan ketika kita bersyukur, kita juga dapat diberikan hikmat bijaksana untuk dapat mengetahui apa yang kita harus perbuat dan lakukan dalam setiap situasi. Biarlah Tuhan tolong dan pimpin setiap kita. Alkitab mengatakan kepada kita, bersukacitalah senantiasa. Jangan kita khawatir, tapi serahkan kepada Tuhan dalam doa dan permohonan segala pergumulan kita, permasalahan kita, apa yang ada dalam hati kita, pikiran kita. Apa akhirnya? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Filipi pasal yang keempat mengajar kita 3 hal. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, lakukanlah kebaikan. Dan yang ketiga, berdoalah dengan ucapan syukur. Biarlah Tuhan berkati saudara-saudara semua. Amin.